Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga semua pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam perkuliahan di semester Gasal 2021-2022. Pada semester ini adik-adik akan bersama saya di mata kuliah Komunikasi Bahasa Inggris. Langsung saja ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang adik-adik pelajari mendatangkan berkah dan juga kemanfaatan. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah komunikasi bahasa Inggris. Pertemuan pertama kita hanya introduction dan juga code of conduct, jadi rule gitu ya, peraturan apa yang harus adik-adik perhatikan dan yang harus adik-adik tahu pada perkuliahan komunikasi bahasa Inggris. Langsung saja ya. Nah, sebelum perkuliahan seperti biasa, di awal perkuliahan kita akan refresh lagi terkait dengan visi dan misi program studi gizi program sarjana. Jadi kedepannya pada tahun 2038 harapannya program studi kita akan menjadi program studi yang unggul, khususnya di bidang manajemen gizi bencana dan juga mampu bersaing di tingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, kita memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam manajemen gizi bencana. Makanya di semester ini teman-teman banyak ya mendapatkan mata kuliah pilihan berkaitan dengan kebencanaan. Lalu yang kedua, yaitu melaksanakan penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di bidang gizi. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, terutama manajemen gizi bencana yang tentunya akan mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menghasilkan produk ilmiah di bidang gizi. Nah, di produk ilmiah ini nanti teman-teman belajar tentang mata kuliah inovasi teknologi kesehatan. Boleh dikembangkan ya berkaitan dengan produk ilmiah di bidang gizi yang akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat baik nasional maupun internasional. Lalu yang selanjutnya, mengembangkan kerjasama dan juga jejaring dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional. Pada mata kuliah ini, subjek kita adalah komunikasi bahasa Inggris dengan kode PGZ 509TE dengan besaran SKS adalah 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendamping kurikulum. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih banyak banget mata kuliah bahasa Inggrisnya? Ya, tadi berkaitan dengan visi kita yang akan bersaing di tingkat global, otomatis teman-teman dituntut untuk bisa berbahasa Inggris, baik itu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, dan juga memahami tulisan ataupun percakapan yang dilakukan oleh orang dalam bahasa Inggris. Makanya kenapa selama di Respati teman-teman mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah bahasa Inggris dasar ya, yang benar-benar ada di semester 2. Kita belajar tentang mulai dari part of speech sampai yang lainnya. Lalu yang semester 3 teman-teman belajar bahasa Inggris gizi. Di semester 4 kemarin belajar persiapan TOEFL, dan semester ini kita belajar tentang komunikasi bahasa Inggris. Namanya saja komunikasi bahasa Inggris. Nanti di mata kuliah ini teman-teman dituntut untuk lebih banyak bercerita, lebih banyak berbicara. Jadi saya harapkan partisipasi aktif dari teman-teman, bukan hanya partisipasi pasif gitu ya, hanya menjadi pendengar, tapi silahkan teman-teman juga berkomunikasi, bercerita, dan juga mengomentari apa yang dilakukan oleh temannya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pengajarnya sendiri, di sini ada saya. Kalau ada yang butuh dibicarakan atau dikonsultasikan, nomor saya juga tertera di slide tersebut. Dan ada Bu Septriana. Begitu pula nomor Bu Septriana juga tertera di slide tersebut. Nah, untuk rule-nya, bagaimana regulation-nya, bagaimana scoring sistemnya,
kita punya rule di sini, please don't come late. I will tolerate if you come late 15 minutes gitu ya, jangan terlambat gitu ya, saya akan mentoleransi ketika keterlambatan adalah 15 menit. And then don't have absent more than 3 times, jangan sampai tidak hadir di perkuliahan ini lebih dari 3 kali. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kita ada 75% presensi, dimana bagi mahasiswa yang tidak lolos 75% presensi, walaupun nilainya baik, tentu saja dia akan mendapatkan nilai E, karena tidak mengikuti keseluruhan proses yang ada. Nah, otomatis dari 14 kali pertemuan, teman-teman hanya ditoleransi tidak masuk sebanyak 3 kali pertemuan saja. Lalu, regulasi yang selanjutnya adalah don't be afraid to make mistakes. Jangan takut untuk buat kesalahan. Ngomong aja, just talk gitu ya. Talk about everything that you want to talk gitu. Apapun itu yang pengen kalian sampaikan. Jangan takut untuk buat kesalahan, karena kita nggak pernah belajar kalau kita nggak buat kesalahan. Scoring system, we have midterm examination 20% and final examination 20% too, and also tests and presentation, each component is 30%. Jadi untuk scoring sistemnya kita ada UTS dan juga ada UAS, besarnya adalah 20% untuk UTS dan 20% untuk UAS. Untuk tugas sendiri kita pakai 30% dan juga presentasi 30%. Jangan lupa ya, tadi saya sudah bilang, karena ini komunikasi bahasa Inggris, teman-teman dituntut untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Otomatis di situ nilai presentasinya adalah 30%. Nah, untuk tugas-tugas di luar presentasi itu nilainya juga 30%. Jadi, silahkan diupayakan secara optimal untuk mengerjakan tugas dan juga presentasinya. Jangan sampai nilainya tidak optimal hanya karena tidak mengumpulkan tugas ataupun tidak melakukan presentasi dengan baik. Nah, untuk grade nilainya sendiri, kita ada dari A sampai E. A kalau teman-teman mendapatkan nilai 85 sampai 100, A minus kalau nilainya 80 sampai 84,9, B plus kalau 75 sampai 79,9, B ketika 70 sampai 74,9, B minus 65 sampai 69,9, dan C plus itu adalah 60 sampai 64,9, C 55 sampai 59,9, dan D 40 sampai 54,9. E bagi mahasiswa yang nilainya di bawah 40 dan tidak lolos 75% presensi. Jadi kalau banyak yang bertanya, kenapa Bu nilai saya tidak C? Teman-teman bisa lihat ya, C nilainya kalau 55. Jadi untuk sampai di angka C, ya teman-teman harus mendapatkan nilai minimal, yaitu 55. Seperti itu. Sampai sini silahkan nanti scoring sistemnya dilihat kembali, diperhatikan kembali gitu ya, supaya teman-teman memahami dengan baik bagaimana sistem penilaian kita. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan masuk dulu ngebahas RPS. Nanti ini saya bahas ya. Sekarang kita ke RPS terlebih dahulu. Oke. Ini adalah rencana pembelajaran semester kita di semester ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk rencana pembelajarannya. Mata kuliahnya adalah komunikasi bahasa Inggris. Oke, mata kuliah ini ada di semester 5 dan besarannya adalah 2 SKS dengan jenis mata kuliahnya adalah pendamping kurikulum dengan kode mata kuliah PGZ 509TE. Dengan dosen penanggung jawab adalah saya sendiri, kode saya adalah DEP, dan tim dosennya ada saya sendiri dan ada Bu Septriana dengan kode SEP. Apa sih sebenarnya mata kuliah komunikasi bahasa Inggris? Jadi, pada mata kuliah komunikasi bahasa Inggris, teman-teman akan belajar mengenai pelafalan huruf vokal dan konsonan dalam bahasa Inggris. Jadi, teman-teman akan belajar bagaimana membunyikan vowel sounds, bagaimana membunyikan consonant sounds gitu ya.
Nah, termasuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan bidang gizi dan juga kesehatan. Mata kuliah komunikasi bahasa Inggris ini membahas tentang pemahaman tata bahasa Inggris dan juga aplikasinya. Bagaimana teman-teman memulai percakapan sehari-hari, lalu mengenalkan masalah dan juga istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang populer. Baik itu juga tentang obat maupun pengobatan. Lalu teman-teman juga dituntut untuk menceritakan pengalaman dan kejadian yang berkesan yang dialami oleh mahasiswa. Nah, semua pembahasan kita akan kita sesuaikan dengan disiplin ilmu gizi. Materinya akan kami sampaikan dengan bahasa pengantar, bahasa Indonesia, supaya teman-teman lebih mudah memahami materi ajaran, dan bahasa Inggris kita gunakan dalam tugas lisan maupun tulisan. Oke, jadi silahkan teman-teman menggunakan bahasa Inggris dalam tugas lisan maupun tulisan. Mata kuliah ini akan diselenggarakan selama 16 minggu dengan kegiatan belajar mengajarnya sebanyak 14 pertemuan, dan ujian kita ada 2 pertemuan, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Berikut adalah capaian pembelajaran sikap, capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, capaian pembelajaran keterampilan umum, dan capaian pembelajaran keterampilan khusus, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Teman-teman bisa lihat ya di sini untuk sikap sendiri, harapannya teman-teman bisa berkontribusi dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga kemajuan peradaban. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik, lalu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Untuk pengetahuan, harapannya teman-teman bisa menguasai prinsip komunikasi sosial dan juga interpersonal, tentunya komunikasi yang diselenggarakan dengan bahasa Inggris, serta mengetahui faktual tentang ilmu sosial, mengingat komunikasi termasuk dalam bidang ilmu sosial. Nah, untuk keterampilan umum, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, mengembangkan jejaring kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta mampu memanfaatkan teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, serta sistem informasi dan lainnya untuk pelayanan gizi. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini sudah spesifik ya ke mata kuliah. Jadi teman-teman mampu mengaplikasikan dan menilai teori speaking, bisa memahami dan melafalkan huruf-huruf dan cara membaca kata bahasa Inggris, khususnya di sini adalah huruf vokal atau tadi kami sebut vowel sounds. Lalu melafalkan dan juga membaca kata dalam bahasa Inggris untuk huruf konsonan atau consonant sound, menjelaskan mengenai diri dan harapan setelah lulus. Jadi ini tugas-tugasnya ya, meliputi penjelasan tentang diri, harapan setelah lulus, lalu bisa mendeskripsikan tentang teman-teman satu kelasnya gitu ya, memberikan tanggapan mengenai teman satu kelas, lalu memberikan situasi gizi dan kesehatan, serta mendeskripsikan situasi tersebut dalam bahasa Inggris, lalu memberikan tanggapan, menceritakan pengalaman terkait gizi dan kesehatan, memberikan tanggapan dari pengalaman temannya, lalu memahami teori dan juga ilmu gizi kesehatan tapi dalam bahasa Inggris, serta mampu mengaplikasikan teori tersebut. Dan yang paling penting di sini mampu mempresentasikan hasil dari aplikasi teori dari ilmu gizi dan kesehatan dalam bahasa Inggris. Nah, ini rujukannya, teman-teman bisa lihat di sini ada 7 rujukan. Nanti silahkan dilihat lagi lebih detail. Untuk pertemuan kita di sini, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada 14 kali pertemuan atau 14 kali pengajaran. Yang pertama dengan saya, kita akan introduction dan juga code of conduct gitu ya. Pengenalan mengenai mata kuliah, menjelaskan peraturannya, sistem penilaiannya, dan juga cara pembelajarannya.
Lalu ada membahas tentang teknik speaking. Itu untuk pertemuan pertama, teman-teman akan tatap muka 2 kali 50 menit dengan adanya pembelajaran terstruktur. Jadi di luar sini, di luar dari perkuliahan kita yang tatap muka, teman-teman juga harus belajar secara mandiri. Lalu pertemuan yang kedua, kita ada phonemic alphabet 1, itu tentang vowel sound. Lalu drill pronouncing the sound, nanti kita akan ada kuisnya gitu ya, ada tugasnya, dan tugas-tugas yang kami berikan ini nanti akan berkaitan dengan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester teman-teman. Jadi harapannya difahami tugasnya, dikerjakan dengan baik tugasnya, supaya untuk ujian ada gambaran dari tugas yang kami berikan. Lalu pertemuan ketiga ada phonemic alphabet 2, nanti dengan WhatsApp 3, pertemuan selanjutnya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini adalah tugas atau teman-teman yang kuliah, kami hanya mendengarkan. Jadi teman-teman melakukan presentasi dan nanti saya serta Bu Septri yang akan menilai presentasi teman-teman. Nah, untuk pertemuan keempat, kelima, teman-teman akan cerita tentang it's all about myself gitu ya, segala sesuatu tentang diri saya. Kayak apa yang diceritakan, teman-teman bisa cerita what will you do when you graduate gitu ya, apa yang akan kalian lakukan setelah kalian wisuda. Ceritakan mimpi-mimpi kalian. Lalu tell a story about oneself, bisa cerita tentang seseorang yang menjadi gambaran gitu, ingin terlaksananya mimpi tersebut, atau yang menjadi siapa sih role modelnya, siapa sih contohnya gitu ya. Lalu nanti kita akan audience listen gitu ya, ada summarize gitu atau ada suatu masukan komentar dari teman-temannya. Lalu ada tell a story about oneself gitu ya, ceritakan tadi ya tentang temannya, bisa menjadi gambaran atau mungkin cerita tentang temannya yang lain gitu. Nah, pertemuan ke-6 dan ke-7, teman-teman akan cerita tentang what I know about my friends, apa yang saya tahu tentang teman saya. Di sini teman-teman akan retelling, menceritakan tentang cerita temannya, kayak what others say about themselves, kayak jadi menceritakan tentang oh teman saya pernah cerita seperti ini ke saya, lalu dia pengennya begini. Nah, teman-teman menceritakan tentang cerita temannya. Nah, ini bisa bersumber dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan di pertemuan tadi 4 sama 5 sudah pada cerita semua, nanti pertemuan ke-6 dan ke-7 kita switch gitu. Jadi misalkan A pasangan dengan B, A akan menceritakan ceritanya B, B akan menceritakan ceritanya A. Nah, ini untuk yang what I know about my friends. Kan ada ujian tengah semester gitu ya, dari tanggal 1 November 2021 sampai 12 November 2021. Kita akan lanjut lagi dengan pertemuan yang selanjutnya, yaitu what I can see from the picture. Ada 1 and 2, you have to describe the situation related to nutrition in your neighborhood gitu ya. Nah, jadi nanti saya minta teman-teman mengambil satu gambar gitu ya di sekitar neighborhood atau di sekitar lingkungan tinggal teman-teman. Lalu teman-teman membuat description gitu atau mendeskripsikan about the situation related to nutrition yang berkaitan dengan gizi. Misal nih, banyak jualan pecel lele gitu ya. Nah, teman-teman boleh gitu memfoto gitu ya pecel lele gitu, warung pecel lele, terus teman-teman ceritakan misal dari hygiene sanitation-nya gitu ya, atau mungkin dari penerapan protokol kesehatannya gitu. Nah, itu semua dikaitkan dengan gizi. Jadi nanti dari tugas di pertemuan ke-9 dan 10, teman-teman harus menyiapkan gambar di mana teman-teman sudah ready untuk menceritakan gambar tersebut. Nah, pertemuan ke-11, 12, ini teman-teman akan cerita tentang what an experience. Jadi teman-teman menceritakan tentang pengalaman teman-teman. Tell a story about the experience regarding your education field. Jadi ceritakan selama kuliah di gizi nih, apa sih pengalaman yang teman-teman miliki gitu. Misal, oh ternyata saya pernah mendapatkan mata kuliah A. Dari mata kuliah A penerapannya adalah seperti ini. Nah, di lingkungan saya itu tuh kayak gini loh. Saya pernah menemukan
orang yang tidak menerapkan sesuai dengan yang seharusnya. Lalu saya tegur, saya diapresiasi, oh malah saya diberikan nasihat balik. Nah, teman-teman bisa cerita tentang experience yang berkaitan dengan education field-nya, seperti itu. Lalu di pertemuan ke-13, 14, dan 15 nanti teman-teman akan menceritakan let me explain how to do it 1, 2, and 3. Nah, di sini teman-teman akan berkelompok gitu ya. Kalau yang tadi di atas semua tugasnya adalah tugas individu, khusus untuk pertemuan 13, 14, dan 15 teman-teman mengerjakan pertemuan ini secara berkelompok. Apa yang dikerjakan? Teman-teman akan diminta untuk explain how to do it, menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Jadi show to your friends how to do something. Misal you want to make a salad, fruit salad or vegetable salad, so you can explain to them about how to make a fruit salad or how to make vegetable salad, or maybe you want to cook a fried rice gitu ya, or maybe fried chicken. You can explain the step how to cook a fried rice or cook fried chicken and others. It's about explain how to do it gitu ya. Jadi teman-teman bisa menceritakan apapun, tapi intinya adalah bagaimana cara melakukan sesuatu. Boleh membuat tadi salad, boleh membuat nasi goreng, boleh buat ayam goreng, atau mungkin melakukan exercise yang ringan gitu ya. Jadi how to do light exercise gitu, exercise yang ringan itu juga boleh, tapi dilakukan secara berkelompok seperti itu. Nah, nanti kita akan tutup ujian kita dengan UAS di tanggal 10 Januari sampai 21 Januari 2022. Untuk UAS nanti lebih ke arah, ya kalau teman-teman bercerita tentang how to make a fruit salad, how to make infused water, how to make others gitu ya, ya kurang lebih ujiannya seperti itu. Nah, untuk sistem penilaiannya sendiri, kita sudah punya komposisi di sini. Tugas kita berikan 30%, presentasi 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Sekali lagi ya, proses di sini nilainya adalah 60% dari tugas dan presentasi. Tolong dioptimalkan, tolong dikerjakan semua tugasnya. Di setiap tugas presentasi, kami akan meminta teman-teman membuat skrip presentasinya. Jadi silahkan dituliskan di situ skrip presentasinya seperti apa, supaya itu akan menjadi gambaran ke kami apa sih yang teman-teman presentasikan, seperti itu. Nah, ini hasil evaluasinya akan kita konversi dalam bentuk penilaian acuan patokan dengan nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan juga E. Nah, ini ya untuk rancangan tugasnya di pertemuan 4 dan 5, speaking theory practice about recruiting, introducing oneself, and telling the audience about the future planning. Jadi teman-teman kita minta untuk menjelaskan gitu ya, apa sih future planning teman-teman, apa sih rencana ke depan teman-teman, seperti itu. Tugasnya akan dilakukan secara individu gitu ya. Jadi silakan teman-teman mempersiapkan materi simulasi mengenai introducing oneself, tell the audience about the future planning. Jadi memang mahasiswa harus mempersiapkan materinya mengenai rencana di masa depan setelah menyelesaikan pendidikan, dan teman-teman diminta mempresentasikannya dalam waktu yang singkat. Nah, setiap mahasiswa nanti akan kita mintai untuk memberikan tanggapan mengenai presentasi yang dilakukan oleh temannya. Penugasan ini diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan sifatnya mahasiswa diminta melakukan simulasi. Dalam hal ini adalah simulasi speaking. Oke. Ini grade scheme-nya nanti bisa dilihat ya. Nah, ini kategorinya, tugasnya apakah dilakukan dengan sangat baik, cukup, atau kurang. Lalu di pertemuan yang selanjutnya, what I know about my friends gitu ya. Nah, teman-teman bisa menceritakan gitu ya tentang rencana masa depan teman sekelasnya. Jadi kan di pertemuan sebelumnya
teman-teman yang menceritakan diri teman-teman sendiri. Nanti di pertemuan yang selanjutnya dengan tugas What I Know About My Friend, teman-teman menceritakan cerita yang sudah diceritakan oleh temannya. Tadi saya bilang berpasangan, misalkan A dengan B. Di pertemuan ketiga 4, A itu menceritakan tentang dirinya A, B menceritakan tentang dirinya B. Nanti pertemuan 5 dan 6, A menceritakan ceritanya si B, B menceritakan ceritanya si A. Nah, jadi seperti itu. Mempresentasikan rencana masa depan teman sekelasnya. Oke. Terus ya ini what I can see from the picture. Nah, teman-teman tadi ya sudah saya sampaikan boleh memfoto tempat tinggal teman-teman ataupun gambaran tentang gizi yang ada di lingkungan teman-teman. Nanti silahkan mahasiswa di lingkungan tersebut gitu ya, boleh foto, boleh memvideokan gitu ya tentang kondisi yang ditangkap, lalu diceritakan dari video tersebut atau dari foto tersebut, dari kondisi tersebut yang berkaitan dengan gizi itu apa. Nah, what an experience di sini menceritakan pengalaman yang pernah teman-teman alami, tapi harus berkaitan dengan gizi selama perkuliahan atau tentang materi-materi gizi dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah let me explain how to do it. Ini menceritakan gitu ya, bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, ini nanti akan demo kepada audiens. Untuk demo bisa teman-teman lakukan dalam bentuk video gitu ya, membuat suatu video lalu itu dikasih suara dan didemokan, atau mungkin demo langsung di hari H. Nah, itu nanti akan kita nilai bagaimana sistem ataupun bagaimana cara explain sesuatu. Nah, apakah explainnya sudah bagus atau belum, seperti itu. Itu sampai sini silahkan dihayati dulu untuk RPS-nya. Sambil kita menghayati RPS-nya, kita akan masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu preparation for speaking practice. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari ya di semester sebelumnya. Kita hanya merefresh kembali saja gitu untuk persiapan speaking practice-nya. Karena memang di komunikasi bahasa Inggris itu banyak speaking, jadi harapan saya teman-teman lebih confident lagi, lebih percaya diri lagi untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena persiapan yang paling penting dalam praktek bicara itu adalah be confident, percaya diri gitu ya. Lalu get control, harus ada kontrol, jangan terlalu lambat, don't to be too slow and don't to be too fast ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Lalu juga practice. Nah, ini yang paling penting, practice atau latihan. Tapi kadang banyak mahasiswa yang mengabaikan. Mereka jadi cuma yaudah yang penting presentasi di hari H, tapi banyak yang tidak practice. Nah, itu akan terlihat ketika teman-teman presentasi. Jadi, kalau bisa dipersiapkan dengan cara praktis sebaik-baiknya ya. Oke, ini struktur untuk presentasinya. Jangan lupa karena komunikasi yang kami nilai, teman-teman harus punya struktur komunikasi yang baik. Teman-teman bisa memulai dengan short introduction in the beginning. You can welcome your audience. Untuk welcome your audience, you can say hi, hello, or maybe good morning, good day, and others. Jadi boleh mengucapkan hi, hello, good morning, selamat pagi gitu ya, dan sebagainya. And then don't forget to introduce your name and introduce your subject. Jangan lupa untuk mengenalkan siapa diri Anda dan kira-kira subjek atau materi yang pengen disampaikan itu apa. Jadi jangan lupa menyampaikan hello, my name is bla 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 bla, I want to talk about apa-apa-apa gitu. Jadi nama saya siapa, saya akan cerita tentang apa. Misalkan mau cerita tentang my experience, ya tinggal disebutkan hello, my name is bla bla bla, and today I will talk to you about my experience, especially my experience in nutrition field. Misalkan seperti itu. Lalu nanti ada explain the structure of your presentation, bisa diceritakan. And the structure of my presentation consists of 2 parts, misalkan ya. First, I want to tell about my experience, and then if you want to ask a question,
I have a question and answer session, seperti itu. Jadi ada dua struktur yang pertama misalkan mau menyampaikan materinya, yang kedua kalau mau ada QA session ya ada QA session. Terus kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. If you have a question about my presentation, you can ask me, misalkan at the end of my presentation, atau mungkin you can interrupt in any part of my presentation dan sebagainya. Nah, lalu di middle ada body of presentation, silahkan disampaikan mau presentasi apa. Nanti kalau sudah di akhir, jangan lupa thank to your audience and invite question. Jadi ucapkan terima kasih kepada audiensnya. Thank you for coming today. It's all about myself misalkan, atau enggak it's all about my experience gitu. And if you have a question, please ask the question, seperti itu. Nah ini ya tadi untuk introduction, ada welcome your audience, introduce your subject, outline the structure of your presentation, give instruction about the question. Jadi ucapkan atau sapa audiensnya, kenalkan diri kalian dan materi apa yang mau kalian sampaikan, sampaikan struktur presentasinya, dan berikan instruksi kalau mau bertanya harus kapan bertanyanya. Nah, ketika masuk ke gaya presentasi, ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat di sini. Do not hurry, jangan terlalu terburu-buru, gitu ya. Be enthusiastic, harus semangat, antusias, gitu ya. Jangan, hello, good morning, I'm Desti. Today I want to tell you about my experience. Jangan gitu, tapi harus hi, hello, good morning. I am Desti. Today I want to talk about my experience and I want you to know about the activity bla 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 gitu. Jadi harus yang semangat, meyakinkan bahwa presentasinya itu menarik. Lalu give time on visual, harus lihat gitu ya. Kalau seandainya kita daring berarti harus lihat ke kameranya. Jangan sampai teman-teman presentasi tapi gayanya gini. Hello, my name is Desti and I want to talk about my experience. Nah, jadi harus give time on visual, beri waktu kepada visualnya gitu, ada tampilannya gitu ya, tampilan mulai dari dirinya yang harus benar-benar oke gitu ya. Lalu maintain eye contact, harus kontak kepada audiensnya walaupun sekalipun ini adalah online tetap harus maintain eye contact. Modulate your voice, diatur gitu ya suaranya, kapan harus naik, kapan harus turun. Look friendly, terlihat ramah, jangan garang gitu ya. Hello, my name is Desti. Today I want to talk to you about my activity. Nah, jadi harus friendly. Jangan lupa keep to your structure, use your notes karena teman-teman nggak boleh reading gitu ya, hanya boleh cheating. Jadi boleh menggunakan catatan, nanti catatannya itu yang dilihat gitu ya, sesekali aja tapi ngelihatnya. Lalu pakai signpost throughout, dan maybe you have to remain polite when dealing with difficult question. Jadi tetap sopan gitu ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nah, ini untuk conclusion. Kalau ini temanya kayak seminar, you have to sum up. Jadi harus disummarizekan, harus buat ringkasan. And maybe you have to give a recommendation if appropriate gitu ya. Boleh buat saran. Tapi kalau hanya menceritakan diri, you just thank your audience gitu ya. And maybe you can invite question. Oke, ini notes-nya. Ada beberapa catatan penting yang harus teman-teman ketahui. Be or appear to be as spontaneous as possible. Jadi harus kadang itu kita harus benar-benar spontan dan harus tahu gitu apa yang kita sampaikan. Kadang kan mungkin udah nyiapin tapi lupa nih teksnya. Nah, itu harus benar-benar recall-nya cepet dan langsung secara spontan menyambung kepada materi yang lainnya, seperti itu. Lalu tadi ya, do not read your presentation, jangan dibaca presentasinya. Boleh membaca tapi hanya cheating sesekali saja. And then be so familiar with your subject and the information. Harus familiar dengan subjek yang mau dibawakan dan juga informasi yang mau dibawakan. Nah, teman-teman boleh create your own system of notes. Jadi boleh membuat catatan sendiri gitu ya, kalau ada keyword-keywords yang mau disampaikan. Rehearsal, ini adalah semacam gladi resik gitu ya.
Nah, teman-teman itu sebelum mau presentasi atau sebelum mau komunikasi masuk ke mata kuliah komunikasi bahasa Inggris nih, misalkan hari ini mau presentasi tentang my experience gitu, saya sarankan ada rehearsal atau ada gladi resiknya. Apa itu maksudnya? You have to practice your presentation 2 or 3 times. Jadi teman-teman latihan ngomong 2-3 kali. Biar apa? Biar more familiar, lebih familiar lagi, lebih paham lagi dengan apa yang mau teman-teman sampaikan. Nah, dari rehearsal ini atau dari gladi resik ini, teman-teman bisa identify weaknesses-nya. Apa sih kelemahan presentasi saya? Kayak tadi saya masih belibet deh di ngucapin ini kayak gitu. Nah, jadi benar-benar bisa identify weakness. Lalu be able to practice difficult pronunciation. Kalau ada kata-kata yang susah diucapin, belibet banget nih, kesleo nih. Nah, itu bisa dilatih. Dan yang paling penting adalah on time. You can check the time and make any necessary modification. Bisa lihat waktunya udah cukup atau belum, dan bisa buat modifikasi kalau masih ada yang kurang. Gitu. Nah, untuk language-nya, be simple and clear, sederhana, jelas. Gunakan short words and short sentence karena ini speaking, beda dengan reading ya. Beda dengan reading dan writing. Kalau writing kita harus bisa mengcombine antara simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Tapi karena ini speaking, please use short words and short sentences. Nah, in general, talk about the concrete facts, jadi tentang cerita kalian daripada abstract idea. Dan lebih enak lagi menggunakan active verbs daripada passive verbs. Besok boleh pakai signpost. Signpost di sini adalah untuk menyampaikan kepada audiens tentang struktur presentasi. Misalkan, I'll start by describing A, then I'll move on to some B. After that, I'll consider the C. Lastly, I'll quickly recap before concluding with some recommendation. Saya akan mulai dengan mendeskripsikan A, selanjutnya saya pindah ke B, setelah itu saya pindah ke C. Nah, yang terakhir saya akan rekap atau akan menyimpulkan sebelum nanti saya menyimpulkan dengan beberapa rekomendasi. Oke, ini jadi kalau teman-teman sudah selesai di A, pengen mulai di B, boleh bilang that's all I have to say about A. Let's turn now to B. Nah, kalau sudah selesai C dan mau sum up atau mau disimpulkan, boleh bilang well, we have to look at the three A, B, and C. I'd like to sum up now. Seperti itu. Oke, mungkin untuk code of conduct-nya dan juga introduction serta teori speaking cukup sampai di sini. Besok di pertemuan kedua kita akan belajar tentang how to pronounce gitu ya, bagaimana mengucapkan vowel sounds dengan saya, dan pertemuan ketiga yang consonant sounds dengan Bu Septri. Saran saya sudah mulai cari-cari ya tentang vowel sound dan juga consonant sounds. Mungkin itu aja, terima kasih. Kalau ada yang mau kita diskusikan, boleh kita diskusikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.